ada memang perbedaan sikap antara pemerintah dengan 8 fraksi yang ada di Komisi 1, kecuali fraksi Nasdem. Ya. Fraksi Nasdem itu sama posisinya dengan eksekutif, tetapi 8 fraksi lain posisinya berbeda dengan sikap eksekutif. Ya. Menurut pemerintah, ya, yang saya bisa cermati dari berbagai sumber, pemerintah menginginkan bahwa supervisory body atau badan pengawas ini berada di bawah pemerintah, khususnya di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Alasannya adalah alasan efektivitas. Kemudian alasan lain adalah alasan ketersediaan sumber daya. Kemudian alasan lain adalah semangat untuk tidak membentuk badan baru. Dan mereka memberikan contoh bahwa hal seperti ini dipraktekkan di beberapa negara, ya, termasuk Malaysia dan Singapura. Tapi dengan catatan bahwa di Malaysia dan Singapura itu undang-undang perlindungan data pribadi itu berlaku untuk sektor privat. Jadi kalau yang mengawasi itu eksekutif atau pemerintah itu wajar. Kemudian bagaimana dengan sikap 8 fraksi yang ada di DPR? 8 fraksi yang ada di DPR beranggapan bahwa badan pengawas atau lembaga pengawas haruslah merupakan satu independent regulatory body. Dulu ada BRTI, sekarang masih ada Komisi Informasi, ya, itu adalah independent regulatory body. Alasannya, kalau dia adalah merupakan badan pengawas yang sifatnya independen, ya, maka mereka bisa melakukan pengawasan baik kepada sektor publik maupun sektor privat tanpa konflik of interest, ya, karena memang mereka independen. Dan ini diklaim oleh teman-teman di fraksi-fraksi di DPR sesuai dengan standar internasional. 130 negara menerapkan itu, ya, dibandingkan dengan 10 negara yang menerapkan itu di bawah eksekutif. Kemudian, sebagaimana saya katakan tadi, ini didukung oleh 8 fraksi dari 9 fraksi di DPR, kecuali fraksi Nasdem. Ini fraksinya Pak Menteri, Kominfo, ya. Ya wajar ya mereka mendukung Pak Menterinya. Dan DPR juga mengatakan bahwa pandangan mereka ini didukung pakar, didukung lembaga swadaya masyarakat, dan didukung publik. Akhirnya, kedua pihak ya saling menunggu, ya, siapa yang mau mengambil inisiatif. Nah, saya punya pikiran begini, keadaan seperti ini kan tidak bisa dibiarkan berlama-lama sementara korbannya makin banyak berjatuhan, ya, termasuk dari sisi government sendiri. Kita memerlukan adanya kepastian hukum dan lain sebagainya. Dan juga kita perlu dukung bisnis, apalagi dalam konteks presidensi Indonesia di G20, ini saat yang tepat kita untuk menuntaskan undang-undang PDP, juga sekaligus untuk mendorong cross-border data flow. Ya. Apa kira-kira terobosan yang bisa kita tempuh? Ya. Yang pertama, sebagaimana saya tadi sampaikan, bahwa kita perlu mencermati dan memperhatikan standar internasional yang berlaku. Mana yang paling menggambarkan standar umum, ya, dari standar internasional yang berlaku. Kemudian kita memang membutuhkan satu otoritas yang memang independen, ya, yang mampu mengawasi baik sektor-sektor publik maupun sektor-sektor privat, ya, di dalam dalam kapasitas mereka sebagai data controller atau data processor. Dan kalau misalnya spiritnya adalah tidak membentuk badan baru, ya, satu jalan keluarnya adalah dengan perluasan badan yang ada, sepanjang itu adalah merupakan independent regulatory body. Ya. Contohnya adalah Komisi Informasi. Sepanjang Komisi Informasi itu adalah komisi yang independen,
seperti desain awal dulu, ya, maka Komisi Informasi bisa diberikan kewenangan juga untuk menangani hal-hal yang terkait dengan perlindungan data pribadi, di samping mereka juga menangani hal-hal yang terkait dengan keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sepanjang apa yang saya cermati. Apakah Profesor Abu Bakar Munir mungkin punya pencermatan lain? Prof, silakan Prof. Saya setuju dengan apa yang dikatakan. Cuma sekarang penyelesaiannya, solusinya apa ini? Ya. Disagreement ini ya. Betul. Mungkin Pak Presiden harus interview mungkin. Harus itu. Iya. Karena menjadi host kepada G20 itu sesuatu yang sangat penting, dan pastinya isu ini akan berbangkit ya, mengenai memastikan cross-border data transfer sesuai dengan aspirasi G20.